melambungkan nama mantan Presiden Jokowi ke level yang tinggi. Oh, ternyata ini hanya fitnah belaka. Teman-teman, kalian tidak salah membaca judul. Benar bahwa kali ini saya akan membahas tentang Jokowi dan kenapa menyerang beliau adalah pekerjaan yang sia-sia. Kita semua tahu perkembangan polemik ijazah Pak Jokowi kali ini memasuki babak baru ketika Ketua TPUA Egy Sujana bersama dengan Damai Hari Lubis menemui Pak Jokowi di Solo, dan berdasarkan informasi yang beredar, keduanya meminta maaf kepada mantan Presiden Jokowi, dan ini dilakukan supaya keduanya bisa mendapatkan restoratif justice. Dan kali ini hanya tinggal 3 nama saja yang masih konsisten untuk terus menyerang ijazah Pak Jokowi, yaitu Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Tetapi apa yang terjadi, teman-teman? Manakala ijazah ini terus digoreng dan digoreng, tetapi semakin lama tidak segera terbukti, maka yang terjadi ini hanyalah akan menimbulkan efek pantul yang luar biasa. Di masyarakat saat ini terbelah. Ada yang mempertanyakan, ada yang meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Tetapi tidak sedikit yang meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi memang asli. Karena dari pihak UGM pun sudah menyatakan bahwa Pak Jokowi dinyatakan pernah berkuliah di UGM dan lulus hingga mendapatkan ijazah. Di masyarakat bawah, ketika saya banyak ketemu dengan orang-orang biasa, mereka tidak pernah mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Dan mereka meyakini apa yang terjadi saat ini adalah bentuk penyerangan kepada Pak Jokowi. Kenapa saya bisa menyampaikan ini? Teman-teman tentu tahu, kita semua paham bahwa Pak Jokowi adalah sosok presiden yang tahan banting. Kenapa Pak Jokowi begitu kuat dan tahan banting? Karena sejak beliau sebelum menjadi presiden di periode pertama, sejak masa kampanye saja sudah banyak hinaan-hinaan dan hujatan yang diterimanya. Itu berjalan terus sampai periode kedua, itu bahkan hinaan-hinaannya lebih parah. Baru kemudian masuklah dengan isu ijazah palsu. Barulah kemudian setelah Pak Jokowi selesai masa baktinya sebagai presiden 10 tahun, isu ini digoreng terus sampai menjadi bola liar seperti saat ini. Dan dengan berbagai strategi dicoba untuk meyakinkan publik bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Tetapi pada akhirnya satu persatu tim yang dulunya solid menjadi terpecah. Yang terbaru tentu saja Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang memutuskan untuk bertemu dengan mantan Presiden Jokowi di Solo. Maka dari itu, dengan rangkaian banyaknya hinaan dan caci maki yang sudah diterima mantan Presiden Jokowi sejak 10 tahun masa pemerintahannya hingga hari ini, memori tersebut sudah tersimpan dengan sangat baik di memori kolektif masyarakat bawah, sehingga mereka meyakini serangan yang diterima oleh mantan Presiden Jokowi tidak lebih dari serangan dari lawan politiknya saja. Maka dari itu, ketika kita ikut panas, terus kemudian kita juga ikut mengomentari, menghina mantan Presiden Jokowi dengan ucapan sumpah serapah dan sebagainya, itu hanya akan menambah energi negatif pada pola pikir kita. Karena apa? Ya itu tadi, ini hanya pekerjaan yang sia-sia, karena masyarakat utamanya yang di luar Pulau Jawa, teman-teman ya. Kita berbicara masyarakat di luar Pulau Jawa itu melihat bahwa karya nyata dari mantan Presiden Jokowi. Contoh yang paling nyata, harga bensin di Papua hari ini bisa sama dengan harga di Pulau Jawa, yang mana dulu sebelum mantan Presiden Jokowi memimpin, kita tahu bisa di sana sampai 50.000 atau 100.000 per liter. Kemudian ada juga pembangunan IKN di Kalimantan, pemindahan ibu kota. Ini tidak hanya sekedar sebuah pemindahan bangunan. Ini menunjukkan keberanian nyali seorang presiden, karena dampaknya tidak mudah. Kemudian penolakannya juga tidak kecil. Tetapi dengan tekad yang kuat, beliau putuskan untuk
memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Selain untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan, tentu saja ini sebagai antisipasi, mengingat Jakarta sudah terlalu berat bebannya sebagai kota pemerintahan dan juga kota bisnis. Kemudian di awal pemerintahan Presiden Jokowi, beliau dengan tegas memerintahkan untuk memperbaiki, merenovasi total menjadi lebih megah pos lintas batas negara yang Presiden Jokowi sebut sebagai ini adalah teras kita, harus kita buat menjadi sebaik mungkin. Dan buktinya ya kita semua tahu, pos lintas batas antara Indonesia dengan negara tetangga saat ini begitu jomplang, dan ini menjadi kebanggaan dari warga di perbatasan bahwa ternyata presiden kita luar biasa, punya visi yang jauh ke depan. Kemudian juga program hilirisasi nikel dan sebagainya. Meskipun banyak protes yang bermunculan, tetapi pada faktanya ini memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan untuk pemerintah Indonesia. Belum lagi keberaniannya untuk mengambil alih saham mayoritas Freeport. Ini juga butuh nyali dari seorang pemimpin. Kemudian pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa seperti jalan tol dan sebagainya, termasuk juga kebijakan tol laut yang mana memberikan kemudahan akses dan memperbaiki kualitas dari penyeberangan antar pulau di Indonesia. Ini juga sudah dirasakan oleh banyak orang, dan mereka yang di luar Pulau Jawa merasakan manfaatnya. Jadi tidak heran ketika masyarakat benar-benar mengingat apa yang dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi yang tidak pernah mereka dapatkan di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Tentu saja masih banyak kebijakan yang dirasakan. Misalnya saja dana desa yang diterima oleh setiap desa di saat pemerintahan Presiden Jokowi. Walaupun sebenarnya proses itu dilakukan sebelum masa Pak Jokowi menjabat, tetapi oleh DPR dan pemerintah sudah digodok. Tetapi ketika sah diundangkan dan dana desa mulai dikucurkan saat mantan Presiden Jokowi memimpin. Belum lagi kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi dan bagaimana beliau di masa COVID-19 mampu membuat keputusan yang tepat sehingga tidak melakukan lockdown total yang bisa berakibat ekonomi Indonesia hancur. Dan ini tentu harus kita apresiasi juga, dan saya terus terang bisa merasakan apa yang dirasakan juga oleh masyarakat kebanyakan. Belum lagi bansos dan beasiswa yang diterima oleh anak-anak Indonesia sangat banyak di periode Presiden Jokowi. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kalian juga punya pengalaman yang sama ketika ketemu dengan masyarakat biasa? Silahkan tulis di kolom komentar. Karena banyaknya jasa dari mantan Presiden Jokowi dan kinerjanya yang baik selama menjabat sebagai presiden selama 10 tahun, maka ingatan masyarakat Indonesia sangat membekas. Sehingga ketika beliau terus diserang tetapi tidak mampu segera untuk dibuktikan, yang terjadi justru adalah bola pantul yang akan melambungkan nama mantan Presiden Jokowi ke level yang tinggi, karena masyarakat menjadi semakin yakin bahwa ternyata Pak Jokowi memang luar biasa. Pak Jokowi adalah orang yang benar-benar dizolimi. Dan ingat teman-teman, di Indonesia ketika seseorang dituduh dengan serangan bertubi-tubi tetapi tidak bisa dibuktikan, pada akhirnya mereka akan mengambil kesimpulan bahwa ternyata ini hanya fitnah belaka. Dan yang seperti ini akan menimbulkan simpati yang luar biasa, dan ini menjadi keuntungan yang sangat besar bagi Presiden Jokowi. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton Nesia Insight. Saya Vincent Nugraha, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.